Baik, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ini bagaimana kemudian menyambut para pendatang baru ke Jakarta. Pak Rian, kalau tadi kita lihat ini kan, ini harus adil dong. Ya kan diberlakukan untuk semua masyarakat juga soal perpindahan dari kampung kemudian atau dari desa kemudian ke Jakarta. Nah, kalau melihat kebijakannya sendiri, bagaimana kemudian yang harus dilakukan oleh Gubernur Jakarta atau Pemprov Jakarta Pramono Anung yang sudah membuka lebar begitu untuk para pendatang. Gimana Pak Rian? Jadi pertama-tama Jakarta nggak pernah punya kebijakan. Oke. Kebijakan tuh memanajemen gitu loh. Itu kan kita ketakutan, melarang gitu kan ya. Tapi Pak Imam menyampaikan itu salah satu bentuk memanajemen nih. Peter Drucker, guru manajemen, dia bilang tidak ada negara terbelakang. Yang ada adalah negara yang tidak dimanajemen dengan baik. Okay. Emang Jakarta hebat? Tidak. Hanya kebetulan dia duitnya banyak saja, nampaknya hebat. Khusus tetapi nggak ada kebijakan yang mengarah ke sana. Okay. Yang adalah melarang sama ketakutan. Pertama. Kedua, jangankan Jakarta, di pusat pun nggak punya kebijakan. Jadi kalau kita bilang ya, yang namanya Bappenas itu mengalami logical fallacy untuk public policy. Bappenas loh ya. Okay. Logical fallacy gimana? Bappenas mengatakan pada tahun sekian nanti itu penduduknya 70% di kota, sekarang desa. Makin lama makin desa makin habis. Jadi paradigma pembangunan kita, kebijakan kita, paradigma kebijakan yang itu urbanism. Karena apa, sekolahnya di Amerika, di kota-kota besar gitu loh. Oke. Padahal kalau misalnya kita sekolah di Australia misalnya gitu ya, itu yang namanya Canberra itu ya, itu kota kecil. Jadi yang namanya kemajuan kesejahteraan itu tidak identik dengan namanya kemodernan. Tapi karena di Bappenas itu pemikirnya ya tinggal di kota, sekolah di Harvard, di Boston gitu kan ya, they are very urban. Oke. Inilah yang jadi perhatian kita. Jadi kalau kita melihat yang urbanisasi, tadi Pak Imam mengatakan urbanisasi itu mendorong produktivitas. Coba kalau nggak ada pekerja migran yang mungkin bisa dia pulang hari atau pulang bulan, pulang minggu, itu kita nggak dapat pekerja yang murah. Loh, kita jangan memar yang murah loh ya. Ini daya kompetitif. Karena menciptakan value ke sana, namanya value chain gitu loh. Jadi Jakarta, tadi Pak Imam betul. Lihatlah yang namanya migran ini sebagai bagian dari bangsa Indonesia di manajemen nih sejak hulu sampai hilir. Oke. Hulunya di sana, hilir di sini. Bahkan kalau perlu mereka dilatih di tempat sana, setelah dilatih nggak ke Jakarta, ya malah bagus kan? Membangun namanya. Bahkan ini saya punya murid, beliau ini anggota DPR. Oke. Dia membuat program, kita lagi siapkan dia untuk membuat anak-anak di desa itu dibuat namanya pelatihan sehingga mereka setiap bulan dapat gaji 5 juta tanpa harus ke Jakarta. Oke. Kalau ke Jakarta mereka jadi turis itu. Nah, dikatakan dengan Pak Imam punya ide tadi, Jakarta harus menjadi, tadi Pak Imam mengatakan ibu kota ya Pak ya. Ibu betul, ngopeni. Nah, yang terjadi adalah di tingkat Jakarta kita nggak punya kebijakan publik tentang itu. Sejauh ini di tidak pusat pernah nggak ada. Kenapa? Yang ada kita cuma hukum dan peraturan. Beda itu ya Pak Rian, Beda. ya? Kalau hukum itu melarang, peraturan itu nggak ngebolehin. Kalau kebijakan itu menggerakkan, membebaskan, mengatur. Public policy is the management of the nation, of the region. Itu kata kuncinya. Oke, kita nanti akan bahas lebih lanjut ya Pak Rian, menarik mengenai aturan atau kemudian kebijakan seperti apa yang dilakukan di Jakarta. Tapi coba kita lihat dulu bagaimana pendapat masyarakat. Ini bersama rekan kami ada Haidar Faisal di Stasiun Pasar Senen yang coba untuk menangkap bagaimana kira-kira respon masyarakat atau mungkin justru ada pendatang juga yang sudah masuk lewat Stasiun Pasar Senen Jakarta. Faisal, silakan. Oke, selamat malam Ken dan juga pemirsa. Lebaran telah usai, artinya ini masyarakat yang tadinya pulang kampung akan banyak yang datang kembali ke Jakarta dan juga sekitarnya. Namun biasanya tiap tahun ini akan ada fenomena urbanisasi atau masyarakat yang tadinya tinggal di daerah akan mengadu nasib di Jakarta. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa di tahun ini diprediksi akan ada sekitar 50.000 warga daerah yang akan pindah ke Jakarta untuk mengadu nasib. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Saya akan coba menguliknya pemirsa. Di Stasiun Pasar Senen ini sudah ada sejumlah masyarakat
asli Jakarta dan juga beberapa pendatang yang sudah lama tinggal di Jakarta. Salah satu ini, halo Mas, boleh minta waktunya? Namanya siapa? Boleh, nama saya Irfan. Ya. Boleh Iya. berdiri Mas. Oke, Iya. Mas Irfan gimana melihat Badui ini asli Jakarta ya? Ahli Jakarta, betul. Lahir di mana? Lahir di kalau lahir di Bintaro. Oh, di Bintaro. Heeh. Oke, Mas, bagaimana melihat fenomena urbanisasi ini? Apa perpindahan antara dari masyarakat daerah ke Jakarta ini setuju atau tidak? Kalau menurut saya sendiri sih setuju sih. Alasannya sih karena kan mungkin banyak masyarakat juga mau mencari lapangan pekerjaan dan banyak juga di ibu kota gitu lapangan pekerjaan. Makanya mungkin banyak dari masyarakat daerah yang datang ke sini buat mencari lapangan pekerjaan tersebut. Oke, tapi menurut Mas bekal apa sih yang harus dimiliki oleh para pendatang tersebut supaya bisa beradaptasi di kota Jakarta ini? Kalau bekalnya mungkin harus ada soft skill, hard skill, ya sama mental mungkin biar mereka tuh bisa bersaing dan bisa survive di ibu kota sini. Oke, ada pesan khusus mungkin untuk para pendatang, Mas? Kalau pesannya sih mungkin harus dimatangkan lagi tekadnya buat buat bekerja di sini sih biar bisa bersaing gitu, biar bisa survive di sini. Ya. Terima kasih ya Mas ya atas tanggapannya. Nah, itu tadi satu pemirsa merasa setuju-setuju saja dengan para pendatang yang datang. Kita coba tanya pihak lain. Halo Mas, boleh minta waktunya? Namanya siapa? Pian? Mas Pian asli Jakarta. Iya, betul. Lahir di sini. Iya, betul. Bagaimana tanggapan Mas soal fenomena urbanisasi ini? Setuju atau tidak adanya pendatang ke Jakarta? Oh, setuju ya. Karena bisa memajukan ekonomi daerah gitu. Setelah itu ya udah. Tapi kalau begitu, menurut Mas apa sih peran pemerintah ataupun masyarakat buat para pendatang ini supaya mereka bisa beradaptasi, Mas? Oh, buat para pendatang ya biar bisa beradaptasi di sini itu ya intinya sih buat pendatang itu bisa agar mentalnya kuat juga. Karena di sini tuh nggak semudah yang di kampung sana. Karena itu aja sih. Pesan khususnya mungkin? Pesan khususnya buat pendatang itu biarpun dia pendatang di sini, ya kita jaga sama-sama kota ini. Itu aja sih, Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Pian. Nah, satu lagi pemirsa, kalau tadi warga asli Jakarta ini tadi saya sudah berbincang, ini merupakan pendatang tapi sudah lama sekali tinggal di Jakarta. Halo Pak, boleh minta waktu sebentar? Namanya siapa? Ya, Budi. Pak Budi. Ya. Bagaimana Pak? Pak Budi ini berarti bukan memang asli Jakarta ya? Asli mana Pak? Saya asli Kebumen. Kebumen. Ya. Sudah lama di Jakarta? Sudah lama. Sudah lama. Bagaimana Pak melihat fenomena para pendatang ini berbondong-bondong banyak datang ke Jakarta untuk mengadu nasib ini bagaimana? Setuju atau tidak Pak? Ya setuju aja, namanya orang cari rezeki ya. Ya setuju lah, karena saya juga kan pendatang. Gitu. Tapi Bapak sebagai pendatang tentunya memiliki nasihatkah kepada para pendatang yang baru datang ini, apa saja sih bekal yang harus dipersiapkan ketika mereka tiba di Jakarta ini Pak? Ya sebenarnya kalau untuk zaman sekarang ya, mungkin pendidikan, terus kalau ada skill, mungkin lebih diasah lagi supaya nggak susah-susah amat di perantauan gitu. Oke. Tapi menurut Bapak kemungkinan ada gak sih Pak peran pemerintah untuk kemudian memberikan atensi kepada para pendatang ini? Kalau yang saya rasain, kayaknya belum ada ya. Belum ada sama sekali kayaknya. Harapannya gimana Pak? Harapannya sih lebih kayak di semacam kayak pelatihan supaya orang-orang juga nggak melulu kepengennya ke Jakarta gitu. Biar ada pemerataan juga di daerah gitu. Terakhir Pak, pesan mungkin untuk para pendatang yang mungkin nanti akan tiba di Jakarta ini Pak? Ya untuk para pendatang yang mungkin baru datang, ya semangat, tetap jadi orang baik. Apa yang jadi niatnya dari kampung ke Jakarta, itu yang dipegang. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya Pak Budi dan juga terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, tadi saya sudah berbincang dengan 3 orang di stasiun Pasar Senen dan memang kebanyakan dari mereka masih setuju dengan adanya pendatang yang tiba di Jakarta. Namun memang dengan catatan harus dibekali dengan juga soft skill ataupun latar belakang pendidikan supaya tidak membebani kota Jakarta ini sendiri dan juga tidak terluntang-lantung. Dan juga tadi harapannya pemerintah bisa mungkin memberikan bekal juga pelatihan kepada para pendatang tersebut supaya bisa diberdayakan di kota Jakarta ataupun sekitarnya. Untuk sementara demikian,
Ken, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Faisal mengabarkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Bang Joni, itu banyak masyarakat yang setuju-setuju aja kok kalau para pendatang ini masuk ke Jakarta. Termasuk salah satu daya tarik Jakarta ini karena adanya insentif jaminan sosial atau bantuan sosial yang kemudian mungkin menjadi satu hal yang menarik ya bagi para pendatang. Nah, bagaimana DPRD dan juga Pemprov nanti mengatur mengenai hal ini? Ya itu yang saya katakan tadi, memang menolak juga saya pikir itu sama aja seperti mimpi juga. Karena saya juga kan orang daerah. Oke. Datang ke Jakarta karena Jakarta menjanjikan menurut saya. Iya, malam ini jadi pengakuan semuanya ya. Sesuai dengan profesi saya. Nah, yang paling Orang mana? Gubernur juga orang Kediri. Iya kan? Nah, yang harapan kita adalah memang jalan satu-satunya memang ketimpangan ini pemerintah pusat juga. Memang nggak mungkin hanya DKI bisa menyelesaikan ini. Ya, ketimpangan antara daerah dan Jakarta ini juga kan harus semakin dikurangi. Tetapi dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta kepada daerah-daerah yang seperti dikatakan Mas Imam tadi, itu udah harus kita perbanyak. Pusat-pusat pelatihan kerja itu yang paling kita jalankan. Karena apa yang dilakukan selama ini, seperti yang kata Mas Tian tadi, dengan cara operasi justisi, segala macam nggak berhasil, nggak efektif juga. Dan juga saya pikir, ya itu cara kita. Jadi kita DPRD juga harus punya kesamaan pandangan. Saya kira Mas Pram juga realistis dalam hal ini. Maka dia katakan kita siap menyambut, tetapi bagaimana juga supaya kita arahkan, kita sosialisasi kepada mereka harus minimal punya kemampuan lah, ya skill dan sebagainya. Karena itu juga menjadi satu persyaratan yang kemudian disampaikan oleh Pemprov DKI. Harus punya identitas resmi Pak Imam dan juga punya bekal sehingga tidak membebani Jakarta katanya. Begitu kan? Dan kalau mentalnya kuat tapi perutnya kosong itu juga menjadi satu masalah. Nanti bisa dijawab ya Pak Imam ya. Tapi ditahan dulu, sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda.